Pertama-tama terima kasih kepada Linda selaku apa ini pengurus utama ya, direkturnya ya. Dan selaku ini kesempatan pada saya untuk menyampaikan beberapa kata. Seperti diketahui bahwa Yayasan Sioni ikut di dalam pembina untuk strategi dan strategi karena kedepannya ada berlaku awal strategi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini senang sekali bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian bersama adik-adik semua. Halo. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa kita ini adalah anak spesial dan tentu termasuk anak saya juga. Ya Max, halo Max, halo. Anak saya juga anak spesial, sehingga di mata Tuhan kita percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa kepada anak kita. Saya akan membacakan sama saya. Saya mempunyai Andre. Jadi saya membagikan Pak Andre ya. Kali ini saya coba menyampaikan satu ayat dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat 3. Jaga seperti ayatnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Sejak apa? Sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Apa jawab Yesus? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dikatakan di dalam dia. Dia ini siapa? Orang buta itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa anak-anak kita mempunyai suatu harus khusus spesialnya adalah anak-anak spesial. Dan di dalam ayat ini dikatakan apa tadi? Itu bukan sesuatu sesuatu yang memalukan yang harus kita sembunyikan. Karena Tuhan Yesus mengatakan apa? Itu bukan dosa orang tuanya, dan juga bukan karena anak ini ada sesuatu, tetapi itu apa? Supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kali lagi katakan, pekerjaan Allah dinyatakan di dalam anak-anak kita. Percayakan kita bahwa anak-anak kita ini ada sesuatu yang Tuhan titipkan di dalam dirinya. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan masih ingin nyatakan. Ada sesuatu yang Tuhan akan muliakan melalui anak-anak kita. Anak-anak saya di sini waktu diketahui mempunyai spesialnya, saya juga percaya bahwa ada satu puzzle yang Tuhan sedang susun dalam kehidupan Max. Dan saya percaya suatu hari nanti, saya mungkin belum bisa melihat saat ini, tapi suatu hari nanti kita akan melihat bahwa sesuatu yang luar biasa. Dan saat itu kita baru menyadari bahwa Tuhan ternyata ini yang Kau katakan kepada anak kami. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian anak-anaknya. Saya yakin setiap anak-anak di sini satu persatu pasti ada sesuatu yang berubah. Ya, Tuhan itu adil, Tuhan itu selalu mau keseimbangan. Jika ada satu yang kurang, pasti ada sesuatu yang berubah. Hanya saat ini mungkin kita belum melihat, tapi Bapak Ibu sekalian semangat, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Saya sudah sering mengalami hal-hal tidak menurut saya, kok Tuhan begini ya? Tapi saya tidak meletakkan iman saya di dalam Tuhan, malah saya memperkuat kembali iman saya di dalam Tuhan.
Sehingga saya sering mendapat jawaban dari pastor-pastor kehidupan saya, ternyata oh ini gak pernah mainnya, dan saya bersyukur. Ini pengalaman saya. Nah, untuk anak-anak ini saya juga yakin ada sesuatu yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupannya. Suatu saat nanti Bapak Ibu akan bangga dengan anak-anak kita. Nanti itu Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Saya ingin cerita satu hal ya. Kira-kira sebulan lalu, mungkin 3 minggu lalu, saya lagi makan di satu tempat di daerah Busel di sana bersama rekan satu warung kedai kopi. Terus ada datang satu keluarga, dia suaminya nyetir, istrinya duduk di sampingnya, kemudian istrinya menggendong seorang anak. Anaknya sekitar 11 tahun atau 12 tahun saja. Saya dari tempat makan saya lihat di situ, saya pikir kok anaknya harus sebesar ini masih lebih mampu ya. Katanya bapaknya begitu keluar dari mobil berlari kecil ke arah untuk istrinya, untuk mobil sebelahnya. Kemudian dia menggendong anaknya. Ternyata anaknya itu kakinya bisa jalan, kecil itu ya. Kemudian dia juga tertidur begini, tak berdaya, sehingga bapaknya menggendongnya dan dengan percaya diri orang tuanya membawa dia makan bersama, walaupun harus digendong, tidak bisa makan di kursi, sehingga orang tuanya ganti-gantian memakannya. Dari situ saya melihat bahwa kita melihat orang seperti ini, kita jadi bukannya bersyukur pada dia ya, tapi kita masih bersyukur anak kita tidak sampai seperti itu. Yang anak kita masih bisa berjalan, bisa makan, bisa lain sebagainya. Dan saya mengatakan bahwa kalau orang tua seperti ini aja begitu mengasihi anaknya, masa anak kita yang cuma spesial ini kita tidak mengasihinya dengan seperti ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau ada orang tua yang anaknya normal kemudian tidak mengasihinya dengan sungguh sangat menyakiti hati. Ya, karena kita dengan anak kita yang spesial ini, saya tahu anak semacam ini perlu perhatian khusus ya. Sekolahnya juga harus khusus, terus di rumah juga harus ada yang dampingi. Ya, sekarang nih next lagi mana-mana. Sini next, sini. Papa ada kantang, sini. Dia dari tadi sebenarnya pengen kantang dari maminya yang asli. Mau kantang? Bilang shalom. Ya. Ini juga anak yang sangat diberkati Tuhan, kami juga sekali. Dan kami tahu ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Dan setiap kali kami berdoa bahwa kenyataan bahwa Tuhan akan jauh sesuatu hebat akan terjadi pada anak kami. Setiap pagi waktu itu sekalian timpang tangan pada anak kita, dekati dia, katakan kau akan jadi anak hebat, kau akan jadi anak yang luar biasa. Dan yakinlah kalau kita bisa melihat orang lain sedemikian kasihan seperti saya melihat tadi kejadian yang diceritakan itu, bagaimana orang tua untuk mengasihi anaknya dalam kondisi yang seperti itu. Percaya nggak? Saat kita mengasihi anak kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan di atas sana akan melihat kita dengan tersenyum. Sebagai kita manusia yang boleh dikatakan dengan kelemahan, segala sesuatunya kita memiliki kekurangan, kita aja bisa seperti itu, apalagi Tuhan kita yang di surga. Dia pasti akan lebih mengasihi anak kita, mengasihi keluarga kita. Demikian kata sambutan dari saya. Sekali lagi kepada orang tua, semangat ya. Kita memiliki sesuatu spesial, otomatis berkat kita juga spesial. Terima kasih Pak Simon dan keluarga untuk sambutannya. Sekarang kita mau mendengarkan sambutan dari Ibu Linda selaku koordinator dari S2 Biko. Silakan. Suara saya lagi agak serak-serak. Pertama-tama saya mau ucap syukur ya kalau misalnya hari ini Tuhan kita boleh sama-sama berkumpul luar biasa di komunitas.
Sebenarnya ini adalah wadah yang sudah lama kami tutup, tapi karena pandemi kami sempat vakum. Ya. Puji Tuhan, hari ini kami bisa memulai kembali ibadah perdana dan antusias dari para orang tua luar biasa. Kami mengucap syukur juga untuk para volunteers dari guru-guru sekolah minggu, juga dari volunteers dari berbagai gereja yang ada di Batam, mungkin yang baru kenal, yang memiliki pengalaman, juga yang terpenting ya, yang memiliki hati yang luar biasa untuk melayani anak-anak yang luar biasa ini. Kami mengucap syukur untuk kakak-kakak volunteers, kerja kerasnya, semua yang mereka lakukan, kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Oke, mungkin sekilas yang tadi kita sampaikan. Start ini adalah suatu wadah komunitas anak-anak berkebutuhan khusus. Visi kami adalah menjadikan anak-anak ini takut akan Tuhan dan mereka memiliki harapan di dalam kehidupan dan masa depan mereka. Saya berharap melalui COB, Circle of Blessing, yang diketuai oleh merupakan yayasan yang menaungi bahwa Gereja Tabda bergerak di bidang sosial ya, bukan hanya di bidang kesehatan saja, tapi yang lain-lain juga. Kami berharap ada langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Circle ke depan ya, yang merupakan tujuan daripada yayasan ini adalah membantu setiap saya yang melakukan untuk planning yang tercepat kalau nggak salah ya Pak ya. Mohon limpahkan doa untuk kita dapat membuka learning center atau mungkin sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Kami paham sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terbatas dengan anak-anak kita yang memang kesulitan mencari sekolah. Saya punya anak kebutuhan khusus ya, sekarang umurnya 14 tahun. Jadi waktu misalkan dia juga tidak mudah, tapi saya percaya penyertaan Tuhan ini tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan Tuhan sampai hari ini kami bisa membesarkan ini sampai umur 14 tahun hari ini. Semua karena kasih karunia dan pelayanan Tuhan. Saya percaya juga jangan pernah hilang harapan dalam Tuhan ya. Apapun yang kita alami, kalau kita bekerja dalam segala sesuatu yang kebaikan bagi kita semua. Mungkin melalui pengalaman hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Barusan kita udah dengerin firman ya. Adik-adik masih takut nggak? Tidak. Haleluya. Tidak. Oke, keren. Sekarang kita mau dengarkan kesaksian dari Mama Ellen. Ayo kita gitu ya, baju kita. Saya dipanggil Kak Ellen ya. Dan saat ini saya sudah berusia 22 tahun dan saya puji Tuhan sudah lulus kuliah. Saya kuliah di kampus UIB jurusan S1 Pariwisata dan 2023 bulan April ini saya dinyatakan lulus dan tanggal 7 Desember nanti saya wisuda. Sebelum saya kuliah, saya dari TK sampai SMA itu sekolahnya di sekolah umum ya.
Jadi walaupun saya demikian usaha anak ADHD, saya bisa sekolah di sekolah umum dengan baik dan walaupun perlu ada bimbingan dari teman saya dari kecil sampai sekarang. Jadi perjalanannya itu kan memang gak mudah ya kalau untuk saya sendiri ya, khususnya untuk anak-anak bermasalah, punya masalah itu juga gak mudah. Dan sekian itu kenalan kami secara singkat. Jujur, anak saya cuma satu. Jadi anak saya cuma satu. Bermasalah itu saat ada kita memasuki KPK, ada tes dari mereka kata kepala sekolahnya, ini anak-anaknya bermasalah ini kayaknya perlu cari dokter supaya dia tenang, fokus dan juga bisa komunikasi juara tuh antara kita jawab kamu sudah makan tuh dia bisa jawab belum sudah kan juga berjalan waktu merawat kalian sampai sekarang nggak mudah. Jujur buat saya sangat tambah besar, tambah stresnya banyak. Tapi ingat kita harus doa. Ada yang tidak dirindu doa. Dan yang pasti itu kita harus kalau saya pribadi itu telinga saya selalu pura-pura tuli saat orang membicarakan dengan saya. Saya pura-pura buta saat orang memandang kalian itu berbeda. Paham nggak? Dan itu saya tidak mau banyak bicara. Kenapa alasan walaupun banyak orang yang bilang kalau kebetulan saya latar belakangnya beragama bukan Kristen. Jadi dari besar ya saya masuk masih ada yang sama saya nggak peduli. Juga banyak juga aturan-aturan untuk diukur dan renteng apa saya juga tidak lakukan karena saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah buat saya sebagai mamanya yang sudah percayakan anak yang spesial, anak yang unik, anak yang mungkin berbeda dari yang lain. Dari kecil ya itu selama ini motorik halus kasar juga punya salah. Motorik halus itu seperti ini. Bu ya saya buka catatan di buku nih. Jujur nggak mudah kalau dari lama. Baik ya, baik. Nggak pernah ini pertama kali. Dan jika ada pegang pena, pensil, untuk taruh nopas itu adalah kendala. Nah, kita sempat lagi di Jambi itu beberapa bulan. Jadi kata terapinya adalah autis. Akhirnya saya bawa ke Jakarta, ada bilang sindrom Asperger. Akhirnya observasi jadi bilang hati-hati tapi yang problem. Tapi semakin sini saya pelajari kalau kayaknya ada autisme juga, hati-hati juga yang problem. Jadi nggak bisa fokus, nggak bisa diam. Juga kesulitan untuk interaksi sama dengan sampai saat ini jujur. Kalau pengalaman saya tuh banyak ya kalau cerita nggak habis karena dikasih waktu cuma 15 menit. Intinya itu terima dia apa adanya. Saya dan dia selagi kamu masih ada di dunia. Jatuh jangan membiarkan waktu yang ada. Pergunakan fokus untuk dia dan dia dan dia. Nah, karena itu mulai bisa bicara itu di 5 tahun sebulan. Saya memperkenalkan saya mamanya juga mudah. Sehari itu saya bisa mungkin puluhan kali mencapai ini mama, ini Ellen.
Caranya gimana? Saya harus buat dia fokus. Jujur anak-anak sekarang kan banyak tantrum. Tantrum itu karena kondisi rame, disiplin. Biasanya anak-anak nggak fokus, nggak tenang. Kalau di kos kami berdua itu pulang nanti biasanya kan saya ngapain di rumah. Karena nggak bisa tidur siang gitu, saya cuma sakit. Jadi waktu saya kenalin kata mama itu, jujur nangis. Saya bilang, ini mama dia nggak bisa lihat. Saya bilang dia kata mama 2 menit saja. Dan mama itu saya pegang mama saya begini. Saya bilang, saya ambil tangannya, mama. Saya balikin lagi tangannya ke dia, Ellen. Tapi setiap kali seperti itu, dan itu belajarin banyak ngomong lah setiap kali nggak berhenti dia dengar atau tidak. Saya lakukan setiap hari bicara terus nggak capek-capeknya. Jadi saya bilang, Ellen, bisa kata-kata sederhana sehari-hari tentang makan, minum, kita harus tunjuk secara visual, maksudnya contoh. Makan itu tidak bisa lagi. Makan kayak kita ngomong sama anak berbicara. Jadi kalau makan dia harus utama makan. Dia tidak bisa ngomong makan, minum. Ellen juga masih sampai kuliah. Ellen jangan ajak ini bicara karena ini mau dengar, ya. Ellen harus fokus juga. Saya selalu sama Ellen itu tegas, tega itu kalau dia nangis atau apa, dulu kecil-kecil seperti ibu-ibu sekalian tantrum. Nah kalau kita bawa ke mall tuh suka marah-marah gak jelas gitu, menjerit, biarin aja. Biar orang lihat, biar dia kan pura-pura buta, makanya seolah-olah gak ada orang. Padahal hati kita ada malunya, sedih juga. Nah, ajarin hal-hal sederhana. Kalau yang 3 tahun itu saya ajarin tentang sikat gigi, fisik lah, mata, gigi, mandi. Setelah itu sehari-hari yang bisa ibu lakukan. Pokoknya jangan lelah. Capek pasti, lelah banget. Kita ini punya anak 1 usia, tenaganya seperti jaga anak 5 anak. Harus kreatif, harus inisiatif terus. Ellen bisa bicara seperti ini, sekarang kita bisa berdebat, gak tentu sekali. Ada saya dibuat stres, jujur saya sekarang cari psikolog. Karena tumpukan saya mendidik Ellen dari kecil itu banyak luka, lelah, akhirnya membludak. Semenjak pandemi, apalagi banyak di rumah, tapi buka 24 jam itu nggak ada gitu. Capeknya luar biasa. Tapi ya tetap kita harus mengandalkan Tuhan melalui firman yang kita baca juga. Intinya ajarin kata-kata yang gampang yang sehari-hari kita ada bersama dia, bukan makan, minum. Ngajarin kata lari itu nggak mudah. Kalau bagi saya, dulu lari, ya udah jalan makan Ellen, lari. Kalau jalan makan itu gimana? Bilang, anak sambil ngomong, pegang tangan mama, jalan makan, jalan ke sekolah, jalan cepat-cepat. Itu sebenarnya saya lakukan dia itu paham. Ngerti gak nanti saya masih ibarat doktrin lah gitu, maksudnya dikasih tahu masih ingatnya gitu. Belum lagi kata panas kan pakai jemur, dijemur di matahari pagi, pasti rasa panas kan itu panas. Jadi saya ambil air hangat, kata-kata panas itu luas. Di panas itu saya ambil air begini, harus saya tempelkan ke kulitnya. Jangan kamu. Tapi dia tahu panas itu apa aja. Setelah itu saya cari hidup lilin, air lilin itu saya buang ke kulitnya, tapi cari kulitnya apa yang air panas. Lalu saya ambil garam. Sebelum air lilin itu dekatin ke cahaya lilin. Ikut mama. Dia buat video aja. Akhirnya dia tarik tangannya, saya bilang panas.
Jadi kata-kata sehari-hari itu harus ibu yang kreatif, inisiatif, pokoknya jangan pernah jenuh. Nah, kalau tadi saya lihat ya, kalau tersinggung ya ibu ya, saya tadi mama juga bilang hindari makanan bergula, makanan pabrik, karena ini sangat dari dokter nggak boleh. Kebetulan saya di Jakarta itu 7 bulan, bukan kami kos berdua makannya di kota Jambi. Jadi saat itu saya antar dia, konsultasi lah sama psikolog. Saya tanya, karena dalam bilang HB, pas itu, dok, makanan apa ya? Yang boleh makan elem. Dia bilang, kalau ibu makan makanan terus dia bilang, soal tepung, ada roti, mie, saya ibu nggak kasih makan. Gini aja ibu, sama ibu yang bilang saya sudah almarhum, dia bilang, kasih makanan di rumah yang sehat. Makanan rumah itu paling sehat. Jadi saya dari elon bermasalah sampai sekarang, kami jalan makanan cici-cici ya. Kalau dia sekali-sekali ke mama, boleh nggak cinta tuh? Oh boleh, ambil yang mana? Kayak saya kasih pilih. Sedang aja. Bukan dia sendiri yang akan bagi 3, papa saya mau. Jadi kita bagi 3. Nah, gula itu kenapa? Buat dia energinya banyak. Jadi energi itu buat dia nggak bisa dia. Setelah itu, kalau yang saya lakukan dari yang itu, saya suka bawa dia jalan-jalan, sorry, bukan kompleks lah, namanya rumah kamu enggak, bertetangga, kenalin tentang temannya, lingkungannya, tentang hal-hal yang bisa saya lakukan Pak. Saya ambil daun-daun yang kita warna, itu ada daun kecil, besar, hijau, kuning, sama coklat. Kalau coklat itu saya pernah kali ini daun coklat penting. Kita nggak bisa berhenti daun coklat kering itu bunyi. Nanti cari kerupuk itu kan bunyinya tidak itu kering. Jadi kering itu kita kembangkan terus sampai dari satu kata jadi 2. Nah, karena kebetulan saya sekolah dari kemudian banyak, kemudian dia banyak. Saya nggak pernah salah sama orang kalau anak saya bilang gila, idiot. Jujur saya makanya dia, karena siapa sih yang mau punya anak untuk khusus kan? Ya udah, saya tidak pernah melakukan orang lain, tapi saya berusaha saya juga gila, jangan pintar. Makanya kalau kalian bodoh, saya bilang kalian nggak sekolah, kira-kira nggak bagus, kadang nggak bagus, kadang sangat bagus. Nah, selama sekolah itu pelajaran yang sangat kesulitan itu bahasa Indonesia. Itu selalu merah. Nah, ini saya lihat masih kecil-kecil, kalau yang sudah besar mungkin ada sekolah khusus ya. Tapi kalau bisa ngajarin anak itu masak masuk 0 sampai 6 tahun itu daya tahan anak lebih banyak. Nah, saya diambilkan sama dokter saya itu masak emas menggunakan sebaik mungkin. Jangan disiap-siapkan. Jadi saya selalu mengambil hal positif. Jadi dari itu saya kayak ada targetnya dulu ya. Targetnya ini dari nggak bisa saya nggak akan aku hari-hari seperti makan itu sudah dilakukan mandi. Jadi ngajarin untuk buang induknya 4 tahun lebih masih buang konsisten selalu ke dalam. Itu tau nggak? Saya ngajarin dia di toilet kos, jongkok 2 minggu sama dia supaya anak adiknya itu ada dengan sampai saya bercerita sudah mungkin ada 30 orang nggak kuat, tapi sudah dia ngerti, dia sudah bisa lagi misalnya. Saya cuma lihat katanya kalau dia mau mobil ABT, oh kayaknya mobil ABT. Kalau mobil ABT
Ya, tidak. Kalau ya, ambil kepala. Itu jadi ya. Juga itu kalau biasanya saya gimana ya? Tidak boleh dengan boleh. Saya biasanya mengatakan ya dan tidak. Kalau dia melakukan tidak, jangan bilang tidak boleh, yang didengarnya boleh. Tidak ya tidak, ya. Jadi kita harus tegas juga. Oh, kalau tegas gimana? Nadanya. Kalau waktu saya di Bogor banyak ibu ada mengalami, dia selalu saya waktu saya tetap di jalan marah-marah terus. Saya nggak marah, tapi saya ngajarin dia. Kok caranya begitu? Ya beda, karena kalau jangan nggak fokus. Nah biasanya kalau ada sudah caranya bukan saya cuma bilang Tuhan kasih saya tim setiap hari ada saya punya MD setiap tim untuk akhirnya di waktu dia masih SD itu saya dipanggil sama kelasnya kelas 6 bahasa Indonesia dan juga masalah selalu nilainya merah. Nanti kalau dulu bukan kalau merah kan nggak lulus, kok nggak lulus? Saya kerja 3 bulan, targetnya 3 bulan. Target 3 bulan tentang ajarin kata mengapa, di mana, apa, bagaimana. Itu sangat susah. Jadi anak-anak lain kan sudah gampang, kalau kalian tuh sangat susah. Jadi apa yang saya lakukan, saya buat cerita yang setiap hari kegiatannya. Jadi cerita yang sama, saya ulang berapa kali. Jadi saya kecil, Sinto, dia bisa jawab, saya jelaskan, dia bisa jawab, lalu saya kembangkan baru masuk ke pelajaran. SMP soal rumah itu sangat gampang. Ini bagi anak-anak normal gampang, bagi anak itu enggak. Kalau sosialisasi sampai sekarang dia berjalan. Dia bisa ada emosi masih bermasalah. Karena dia sudah pernah kuliah, dia tidak bisa kerja. Saya sudah tahu tidak akan bisa kerja sama orang lain. Jadi akhirnya saya buka usaha dekat usaha Ibu Indah itu akhirnya buat jualan pisang. Dan asli pun cuma juga beli tempat kita. Nah ini ibu selagi dia kecil itu jadi bukan berarti kita kalau dia habis jalan aja. Anak-anak itu karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau, apa yang dia katakan dengan kata-kata. Nanti dia kalau dia nangis biarkan saja, biarkan aja dia nangis biarin. Kalau dia sudah tenang, peluk dia. Bilang kalau saya dulu sama dia selalu dari kecil menyatakan kita sama-sama berjuang. Jadi kalau berjuang, kalau dia baik, saya biasanya kasih berkah, kasih cium. Nah, akhirnya berjalannya waktu, saya cuma yang ngajarin dia bicara yang waktu kecil yang dia besar, lama dia pertama mundur, mak dia mendekat, ini itu jalan aja. Nanti kita dapat apa? Dia bilang minum, kita kasih apresiasi dulu. Nah kalau sudah besar ya jangan dia ada. Jadi sebenarnya cara terima kasih deh. Sebenarnya caranya itu tergantung hubungan suami itu juga penting. Kenapa? Kalau kita suami itu kita tidak akan kuat karena kita perempuan yang lama yang suka kalau udah capek, lelah, apalagi kalau sudah kumpul di sekolah. Itu sampai uang itu gak enak. Uang gak bisa diam, macam-macam. Kedua, kalau bersama dari dokternya hanya boleh satu bahasa Indonesia. Sama sekali bahasanya baku dan kaku.
nggak formal. Jadi kalau untuk sekarang ya kalau dia kan melayani publik, itu banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang tidak pernah dia bilang. Kalau kita kan bisa terjadi A, kita bisa handle-nya jawabannya gini. Kalau nggak bisa, kalau sudah akhirnya itu ya sampai sekarang dia nggak bisa dia seperti sekarang nggak bisa energinya sebenarnya hari ini dia mungkin nggak bagus karena saya lihat pikirannya, dia lihat anak-anak atau adik-adik yang sekarang dia tahu dia sudah sebenarnya secara ya sebenarnya saya masih belajar di Bogor, masih ingin berjuang juga. Saya telah menggali diri saya dan juga terus semangat itu aja. Oke, terima kasih Bu Yani. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah salah satu cerita sukses mendidik anak dari kita yang sudah mulai selesai kuliah, sudah banyak kesalahan diri. Kita berharap nanti ke depan akan ada kesaksian yang lain dari mulai juga ibu-ibu yang ada di tempat ini ya. Semoga kita bisa menjadi saksi Tuhan. Apapun yang kita alami, kita percaya karena kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberikan. Oke, sekarang ini punya bisnis pisang goreng, nanti di-support ya. Jangan lupa saya di depan nama gitu ya. Oke, thank you ya Ellen, thank you Bu Yani. Ya, terima kasih. Oke. Ya, doa syafaat kita tolong Kak Irma untuk mendoakan, lalu kita untuk dengan doa berkat. Habis itu kita ada kegiatan untuk anak-anak ya dengan puzzle, jadi jangan keluar dulu anak-anaknya. Bapak Rasulullah mengucap syukur dan bersyukur hari ini. Apa yang Tuhan sudah persiapkan dalam sore hari ini Tuhan, aku melihat hamba-hamba keluarga yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin secara fisik mereka ada sesuatu yang kurang, tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan mereka. Dan kami berdoa buat orang tua, mama-mama mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran ya Tuhan. Mereka untuk merawat, membesarkan anak yang berkebutuhan khusus bukanlah mudah ya Tuhan. Tapi kami percaya pertolongan Tuhan sanggup memampukan orang tua untuk membesarkan mereka dengan penuh kasih dan penuh harapan kepada Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kemampuan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus buat kesaksian malam sore hari ini. Biar itu menjadi satu motivasi buat hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu di tempat ini Tuhan, bagaimana mereka melihat anak mereka Tuhan, bukanlah Tuhan anak yang gagal, tapi anak berhasil nantinya. Terima kasih Tuhan, berkati semua keluarga-keluarga, ibu berkati terus berkomunikasi dalam terus. Terima kasih Tuhan, bukannya Tuhan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tuhan berkati Ibu Linda dan seluruh tim ya Tuhan yang mereka akan memulai. Kami tahu mereka juga tidak mampu kalau bukan Tuhan bersama mereka. Urapi mereka Tuhan, berikan mereka kesatuan hati Tuhan. Terlebih Tuhan semua akan menangani, berikan mereka kasih yang daripadanya. Terlebih juga Tuhan kesabarannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari. Kami serahkan adik-adik kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Kau sanggup memulihkan mereka, Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa kalau sebentar nanti akan pulang masih ada lanjutan kegiatan, Tuhan terus memberkatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita